warna jendela window. Nah, cara mengubah warna jendela window ini bisa kita buka laptop. Nah, di sini kemudian setelah kita buka, kita hidupkan atau nyalakan laptop atau komputer. Nah, di sini kita bisa memilih warna, mau warna gelap, hitam, putih, cerah, atau custom. Nah, caranya bisa kita pilih mulai pengaturan. Nah, dimana di sini mulai pengaturan, kemudian kita pilih personalisasi. Nah, setelah kita pilih personalisasi, kita pilih warna, buka pengaturan warna. Nah, di bawah kita pilih warna sesuai keinginan kita, cerah, gelap, ataupun custom. Nah, di bawah pilihan mode window, pilih virtual, cerah, gelap, atau random, atau window. Nah, pilih aplikasi di virtual untuk pemilihan warna sesuai keinginan kita, mau terang, gelap. Nah, untuk pemilihan warna, akses secara manual, pilih warna di bawah pilih di bawah warna. Untuk dari selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur icon desktop atau desktop icon. Nah, cara untuk menyusun atau mengatur icon berdasarkan nama, tips, tanggal, atau ukuran. Nah, bisa kita klik kanan area kosong. Nah, kemudian di desktop lalu kita susun icon. Nah, klik perintah yang menunjukkan bagaimana Anda ingin menyusun icon. Nah, menurut nama, menyusun icon menurut nama, menurut tipe, dan seterusnya. Jika Anda ingin agar icon diatur secara otomatis, Anda bisa klik susun otomatis. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebaliknya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara mengubah resolusi layar. Jadi, dengan mengubah resolusi layar komputer menjadi lebih kecil, kita dapat membuat elemen yang ditampilkan di layar menjadi lebih besar, sehingga dokumen dan teks lebih mudah dibaca. Kita juga dapat membuat elemen yang ditampilkan di layar menjadi lebih kecil, agar kita dapat melihat lebih banyak data dengan mengubah resolusi layar komputer menjadi lebih besar. Resolusi layar komputer Windows dapat diubah di kontrol panel atau setting. Metode untuk mengubah resolusi layar tersebut yakni: yang pertama, klik kanan di desktop dan pilih screen resolution. Yang kedua, pada menu resolution, klik dan pindahkan tombol yang dapat digeser ke atas atau ke bawah untuk memilih resolusi layar yang diinginkan. Jadi, semakin rendah resolusi layar, elemen dan teks di layar akan terlihat semakin besar. Semakin tinggi resolusi layar, elemen dan teks di layar akan terlihat semakin kecil. Yang ketiga yakni pilih apply untuk resolusi layar pun akan berubah. Baiklah, materi selanjutnya yakni cara membuat shortcut pada daerah taskbar. Jadi caranya yakni yang pertama, pilih mulai, kemudian pilih panah di samping semua aplikasi, klik kanan aplikasi, lalu pilih lainnya. Kemudian jika aplikasi telah terbuka di desktop, tekan dan tahan atau klik kanan di ikon taskbar aplikasi, lalu pilih sematkan ke taskbar. Untuk menambah pintasannya, yang pertama yakni tekan dan tahan pada desktop, lalu pilih baru. Kemudian masukkan lokasi item atau pilih
telusuri untuk menemukan item di file Explorer, lalu pilih lokasi dan pilih OK. Kemudian pilih berikutnya, lalu pilih selesai. Baiklah, untuk materi selanjutnya yakni cara membuat dokumen baru. Di sini ada beberapa cara untuk membuat dokumen baru, yakni yang pertama, buka program Microsoft Word di laptop atau PC kita. Kemudian kedua, klik menu Office yang terletak di pojok kiri atas. Yang ketiga, pilih New yang ditandai dengan icon kertas putih. Yang keempat, pilih Blank Document. Yang kelima, klik Create. Yang keenam, selesai. Jadi sekian cara membuat dokumen baru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai mengatur tata letak halaman. Nah, dalam pengaturan tata letak halaman ini kita lakukan jika kita sedang membuka Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Nah, dalam pengaturan tata letak halaman itu kita akan mengatur itu secara khusus. Mengapa saya katakan secara khusus? Karena dalam pengaturan tata letak halaman itu kita akan mengatur ukuran kertas, model halaman, serta jarak antara atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Nah, pengaturan tata letak halaman ini juga sangat penting. Karena kenapa ini sangat penting? Karena jika kita membuat sebuah dokumen, dalam sebuah file dokumen, jika kita sudah kopikan nantinya menjadi hard copy-nya itu nanti akan berbeda kertasnya, karena tidak semua menggunakan kertas yang sama. Contohnya standar kita A4, tapi pasti nanti kalau kita akan mengkopinya itu akan berbeda, ada yang menggunakan lebih besar dari A4 ataupun lebih kecil dari A4. Sekian materi ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai mengatur model orientasi halaman. Mengatur model orientasi halaman itu ada dua, secara horizontal dan vertikal. Jika kita ingin membuat secara vertikal, kita bisa mengklik menu pada tab kita, yaitu Back Layout. Setelah itu klik Orientation. Setelah klik Orientation itu kita klik Portrait. Nah, jika kita sudah klik Portrait, maka halaman kita sudah masuk ke standar vertikal. Nah, selanjutnya jika kita ingin membuat halaman kita berstandar horizontal, kita tinggal klik Back Layout, setelah itu klik Orientation, setelah itu klik Landscape. Nah, kalau sudah klik Landscape berarti standar halaman kita sudah masuk ke horizontal. Seperti gambar di samping bisa kalian lihat, seperti itulah contoh jika kita ingin membuat atau mengatur model halaman orientasi halaman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai cara mengatur margin halaman. Cara mengatur margin halaman itu sangat mudah. Kita tinggal mengklik menu Back Layout dalam komputer kita ataupun laptop. Selanjutnya kita pilih margin. Nah, dalam margin itu nanti kita tinggal pilih, tentukan mana yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi, jika tidak sesuai dengan keinginan kita bisa mengklik menu Custom Margin. Nah, dalam Custom Margin itu ada beberapa pembagiannya lagi jika kita akan membuat atau mengatur margin. Nah, custom margin yang saya maksud tersebut itu ada top. Top itu berfungsi untuk mengatur ruang kosong di bagian atas halaman. Yang selanjutnya itu ada bottom. Bottom itu berfungsi untuk mengatur ruang kosong di bagian bawah halaman. Dan selanjutnya itu ada left. Left itu untuk mengatur ruang kosong di bagian kiri halaman. Yang selanjutnya itu ada right. Right itu untuk mengatur ruang kosong bagian kanan halaman, samping kanan halaman. Yang selanjutnya itu ada header. Header itu berfungsi untuk mengatur ruang kosong di halaman atas atau di halaman judul, paling atas sekali. Selanjutnya itu ada footer. Footer itu berfungsi untuk mengatur atau menentukan ruang ukuran kosong pada bagian judul kaki halaman kita. Contohnya itu bisa kalian lihat di samping. Gambar di samping itu sudah mencontohkan kalau kita akan mengukur atau mengatur margin halaman pada Word. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengatur header footer di dokumen. Header ini adalah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas, sedangkan footer ini adalah bagian dari dokumen yang muncul di bagian bawah. Adapun fungsi dari footer ini memberikan informasi yang muncul pada bagian bawah informasi yang berisi biasanya mengenai tanggal, nama perusahaan, nama pembuat dokumen atau lain sebagainya. Baiklah, adapun materi terakhir yaitu mengenai membuat daftar isi. Adapun daftar isi ini merupakan
harus membuat format halaman secara berurutan. Adapun keberadaan daftar isi ini sangat penting karena dalam sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, dan lainnya bisa memudahkan pembaca untuk mencari isi atau informasi dengan cepat.